Tapi kalau kita terima bonus sampai 5 juta, itu berarti kita sudah punya aset berupa network, berupa rangkaian jaringan kita senilai 1,25 miliar. Impian jadi nyata, Kang pasti bisa, bisa. Impian jadi nyata, Kang pasti bisa, bisa. Impian jadi nyata, Kang pasti bisa, bisa. Impian jadi nyata, Kang pasti bisa, bisa, bisa. Mari berjuang bersama HPEI, halal network kita bangun impian, impian jadi nyata, Kang pasti bisa dengan ridho yang kuasa, yang kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, moderator Pak Khalid Nawawi dan Mas Indra, serta seluruh leader yang hadir, PLC, ALC, SLC. Ada Pak Basit tadi, Pak Basit Sugianto yang ganteng. Insya Allah akan memberikan juga sesuatu kepada kita. Dan mungkin saya nggak bisa lihat karena halamannya terlalu banyak. Mohon maaf kalau ada PLC, ALC, SLC, dan LED yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, tadi katanya saya mau ngasih vision. Rasanya kalau saya ngasih vision di tempat ini tidak tepat. Saya justru mau cerita kisah lalu. Karena sejarah atau masa lalu itu juga tidak kalah pentingnya. Kita mengambil pengalaman-pengalaman dari masa lalu. Saudara sekalian, dulu ketika saya bergabung dengan HPAI atau HNI ini, saya itu tengah menjadi eksekutif bersama Pak Rafiq Hananto di sebuah anak perusahaan BUMN dengan gaji yang fantastis. Yang harusnya pada kondisi seperti itu adalah sudah masuk ke zona kemapanan, udah tenang-tenang aja harusnya. Apalagi dahulu belum ada itu yang namanya BUMN atau BUMD kolaps gitu ya. Belum ada kejadian. Orang menyangka kalau BUMN atau BUMD atau ASN udah aman gitu. Kalau sekarang saya ngisi di Jakarta Utara, ngisi khutbah Jumat, yang dulunya masjidnya penuh sampai belakang, sekarang tinggal sepertiga. Ya berarti banyak yang dirumahkan juga. Nah, ketika saat tersebut sudah dalam kondisi yang demikian, ya Bapak Ibu, saya nggak usah ceritakan. Gajinya fantastis, fasilitas fantastis, tapi saya masih pada saat tersebut justru mencari apa itu MLM, apa itu network marketing. Saya sempat mempelajari dan juga ikut pelatihan, padahal dengan gaji yang besar. Ini sangat menarik, justru saya semakin tertarik dengan yang disebut dengan network marketing. Yang kita ketahui saat ini HNI adalah salah sebuah perusahaan network marketing. Nah, apa yang menarik Bapak Ibu sekalian? Yang menarik bagi saya adalah ketika saya menjadi eksekutif saat tersebut, itu hari waktu habis buat pekerjaan. Jangankan dakwah, keluarga pun ditinggal ya. Apalagi saat itu saya berada di rumah di Duren Sawit, kantor di Mega Kuningan, jarak paling mungkin cuma 7 kilo. Tapi itu harus ditempuh dalam waktu 2 jam. Kemacetan di jalan pagi sore dan sebagainya, nggak punya waktu lagi. Dulu zaman pegawai negeri dulu saya bisa ngisi taklim sepekan 7 kelompok. Tapi begitu sudah di sini, waduh, sekalipun berat. Bahkan Sabtu Minggu kita nggak punya waktu lagi. Banyak saya rasa di antara kita yang berada dalam lingkungan pekerjaan seperti itu. Maka saya kemudian berpikiran ini sangat menarik untuk kita membangun bisnis baru yang untuk jangka panjang. Contohnya misalnya kita ngomong soal bekerja di BUMN atau BUMD atau dimanapun ya. Sekarang apalagi kondisi sekarang, itu pergantiannya kadang-kadang bukan 5 tahun. Bahkan sebuah BUMN itu dalam 2 tahun diganti 5 kali direksinya. BUMD juga begitu. Yang jelas kalau 5 tahunan itu ganti pemimpin biasanya pasti itu ganti. Bahkan kebanyakan di perjalanan pun juga sudah ada pergantian gitu. Nah, ini luar biasa ya, bahwa perusahaan network marketing itu adalah menjadi aset kita, menjadi milik kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa memahami ini, dulu yang saya pahami seperti ini. Tapi sebelum itu saya pengen banget untuk berada di tempat lain dulu. Nah ini biar kita semua kepengen kesini kan, sudah selesai masa
masa pandemi kan? Udah selesai masa pandemi. Biar kita segera ke tempat ini. Ini di mana Bapak Ibu sekalian? Ini Nabawi ya kalau nggak salah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami begini ya pola berpikir. Kita sebagai kalau orang gajian, taruhlah gaji 1 juta rupiah. Kekecilan ya. Gaji 5 juta rupiah orang gajian. Kita kerja pagi sampai sore, kemudian dapat gaji 5 juta. Bapak Ibu. Sama nggak dengan kalau kita punya kontrakan, punya rumah dikontrakin atau punya perkantoran dikontrakin yang menghasilkan 5 juta rupiah. Sama nggak? Pasti beda ya, beda. Kenapa begitu? Kalau 5 juta yang pertama sebagai pegawai itu harus kita bekerja ya, bekerja pagi sore. Yang kita jual untuk mendapatkan gaji tersebut adalah tenaga kita, waktu kita, keahlian kita gitu kan. Tapi kalau kita sudah punya 5 juta rupiah dari hasil nyewain rumah atau kantor atau hasil dari ladang sawit atau apapun, itu adalah hasil investasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat bahwa kita harus tahu, harus memahami bahwa yang kita terima dalam bonus itu berapapun, 500.000, 1 juta, 5 juta, 200 juta, ya, itu adalah hasil investasi, bukan gaji. Kenapa begitu? Kalau tadi investasi berupa rumah, perkantoran, kebun sawit, dan lain-lain ya, itu ada investasinya berupa ya rumah tadi atau kebun sawit tadi. Nah, kita investasinya apa? Investasi kita adalah network, jaringan, ya. Kumpulan rangkaian mitra-mitra kita, itu aset kita yang kita bangun. Dari situlah menghasilkan hasil investasi seperti hasil deposito, hasil sewa sewa bangunan, itu yang dinikmati berupa bonus. Jadi bonus itu adalah hasil investasi daripada aset network kita. Maka kalau kita bisa memahami ini dengan baik ya, 5 juta kita peroleh dari gaji itu beda banget dengan 5 juta yang kita peroleh dari hasil investasi berupa bonus. Karena 5 juta ini adalah hasil dari network kita yang kita bangun. Jadi kita sekarang bekerja tiap hari, PCA, home sharing, dan lain-lain ini Bapak Ibu sekalian, itu bukan dapat gaji, nggak dapat fee, enggak. Kita dalam rangka membangun aset. Aset berupa jaringan, gitu. Mikirnya begitu. Jadi sekarang kita berpikir lagi sedikit matematis ya. Bapak Ibu kalau pengen dapat 5 juta sebulan. 5 juta sebulan dari hasil investasi. Kalau dalam cash flow kuadran dari Robert T. Kiyosaki itu adalah investor ya. Dia di kuadran kanan bawah. Pengen dapat 5 juta sebulan itu perlu investasi berapa? Perlu punya deposito berapa? Punya rumah perkantoran berapa? Punya kebun sawit berapa nilainya? Oke Bapak Ibu sekalian, anggaplah bahwa kita hasil investasi adalah 5%. Setahun loh, 5% setahun. Berarti kalau kita dapatkan dari hasil investasi 5 juta dikali 20. Ya, berarti berapa? Dari 100 juta itu dapat 5 juta setahun. Betul ya? Dapat 5 juta baru setahun, belum sebulan. Ya biar sebulan, biar gampangnya kita kali 12. Berarti kita perlu uang 1,1 miliar agar mendapatkan 5 juta sebulan. Oke, nangkep nggak? Jadi agar kita dapat hasil investasi 5 juta rupiah 1 bulan, maka kita harus punya aset senilai 1,25 miliar. Begitu. Jadi Bapak sekalian, maka sangat berbeda kita pahami di sini. Kalau kita terima gaji 5 juta, ya udah kita terima gaji 5 juta yang kita gunakan buat konsumsi, buat kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau kita terima bonus sampai 5 juta, itu berarti kita sudah punya aset berupa network, berupa rangkaian jaringan kita senilai 1,25 miliar. Jadi berbeda. Memahaminya harus begitu Bapak Ibu sekalian. Paham ya? Jadi beda 5 juta bonus HNI dengan 5 juta gaji itu beda banget. Beda banget. Itulah kenapa kita bonus 500.000 pun, bonus 1 juta pun itu kita hargai sekali.
Karena 1 juta itu berarti ibaratnya kita punya aset 250 juta. Dan pekerjaan kita ini perlu kita sadari adalah dalam rangka membangun aset, membangun investasi gitu. Bukan cari gaji, bukan cari bonus. Itulah mindset beda daripada seorang investor dengan seorang employee. Kalau employee, dia akan tanya, berapa penghasilan saya bulan ini? Tapi kalau seorang investor, apa aset yang saya bangun? Berapa pertambahan aset yang saya bangun dalam bulan ini? Kalau soal hasil itu sudah keniscayaan. Cuma terkadang memang dalam investasi itu, hasilnya tidak bisa dalam jangka pendek. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang ada di kepala saya saat itu. Saya yakin kalau kita paham mindset ini, maka kita akan sangat semangat di sini. Ya, akan sangat semangat di sini. Dan kalau sudah sangat semangat, kita akan mudah mendapatkan passion-nya. Oke, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi itulah kenapa kita tertarik dengan network marketing, ya. Dan nanti dalam materi SBP mungkin disampaikan oleh pemateri yang lain atau bisa juga dalam kesempatan yang lain, itu ada 18 alasan mengapa kita memilih network marketing. Nah, itu semua network marketing tuh. Yang menarik saya apa? Yang paling menarik dari 18 itu. Nggak saya jelaskan 18-18-nya, tapi yang paling menarik di sini, kita ini bisa sukses, ya, bisa bersaing dengan orang yang background-nya S2, S3, doktor, profesor sekalipun, bahkan direktur BUMN sekalipun, kita bisa bersaing. Coba sekarang kalau kita masuk ke dunia industri, masuk ke dunia eksekutif, ya, apalagi kalau sektor keuangan, waduh, itu persaingannya luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya, luar biasa. Maka di sini bisa melahirkan orang-orang seperti Puput Jaiman. Puput Jaiman itu dulu adalah penjual es ponti di pinggir jalan. Subhanallah perjuangannya. Dan itu belum lama terjadi. Tahun 2000 berapa dia masih 2017 itu masih, Bapak Ibu sekalian. Disinilah ada seorang misalnya Bu Evi Dahlia, yang seorang ibu rumah tangga, yang bahkan dia menanggung kehidupan saudara-saudaranya, subhanallah, dari kehidupan yang sangat minus, bisa menjadi sukses pengusaha entrepreneur yang luar biasa. Ada seorang Ari Mariadi, Bapak Ibu. Tuh, di sini ada Khalid Nawawi. Pak Ari Mariadi itu dahulu bawa aplikasi lamaran kerja, datang ke pusat industri di Bekasi, di Cikarang, masuk keluar pabrik, memberikan aplikasi lamaran yang nggak ada yang diterima. Itu yang beliau lakukan. Tapi kemudian alhamdulillah beliau menemukan HNI dan masa lalu tersebut menjadi kenangan yang indah. Ya, Bapak Ibu. Nah, kisah-kisah from zero to hero ini nanti akan terus ada. Sekarang baru 2 orang yang saya liput, yaitu Mas Puput Jaiman dan juga Bu Evi Dahlia. Silahkan subscribe ke YouTube saya. Tinggal di search saja di YouTube Agung Yulianto HNI. Nanti kita akan bisa mengambil inspirasi. Jadi di sini luar biasa. Kita punya kesempatan yang sama dengan siapapun juga. Dan di bisnis ini Bapak Ibu sekalian yang luar biasa juga, ini nggak ada, ini saya alami Bapak Ibu. Dahulu saya punya proyek-proyek besar, ya saya ceritakan, proyek yang gede banget, hasilnya gede juga, tapi resikonya gede juga. Waduh, kerja kita udah kayak mafia, karena memang kalau kita kalah saing lewat, ya kerjanya luar biasa. Waktu itu saya sudah tahun-tahun 2006 sampai 2010 Bapak Ibu, saya punya proyek-proyek besar di luar HNI. Tapi apa yang terjadi? Ya Allah, itu kesulitannya, resikonya luar biasa. Tapi saya saksikan, ya, para leader-leader HPAI waktu itu, Pak Bagus Hernowo, Pak Erwin Chandra Kelana, santai aja. Bonusnya walaupun waktu itu masih kecil sih bonusnya kalau dibandingkan sekarang, tapi waktu itu kita udah bersyukur banget. Gue lumayan ya, sudah sangat lumayan. Saya ngiri dengan mereka. Loh, mereka tuh enak banget. Apa yang membuat saya ngiri dengan mereka? Mereka itu Bapak Ibu bisa sukses dengan bahagia karena suksesnya itu dengan cara mensukseskan orang lain. Nggak ada persaingan di sini. Fastabiqul khairat yang ada. Jadi di sini Bapak Ibu coba renungkan ya, Bapak Ibu kalau sudah masuk ke dunia kerja, dunia usaha, macam mana persaingannya.
Itu posisi-posisi manajemen itu terbatas banget. Kita bisa naik dengan cara menenggelamkan orang terkadang. Ya, yang namanya santet menyantet, jatuh menjatuhkan, intrik demi intrik, itu luar biasa. Di sini enak banget Bapak Ibu. Kalau kita mau sukses, suksesin orang lain. Coba, nggak usah mikirin kesuksesan kita. Kesuksesan kita itu adalah keniscayaan. Betapa nikmatnya. Ya, ini yang kemudian membuat saya bertekad untuk menapaki bisnis network marketing. Jadi Bapak Ibu, orang yang sudah sukses pun jangan Bapak Ibu ragu-ragu. Dahulu coba bayangkan, Pak Bagus Hernowo nanti juga jadi pemateri di sini. Pak Bagus Hernowo waktu datang memprospek saya, jadi Pak Rofik Hananto dahulu untuk memprospek saya itu mengundang Pak Bagus Hernowo. Dia cerita jiper waktu mau memprospek saya gitu, karena saya direktur keuangan sebuah perusahaan dengan gaji yang luar biasa ya. Sedangkan waktu itu Pak Bagus masih baru merintis, bonusnya masih kecil. Nah, coba. Tapi kita kadang-kadang overestimate, wah dia mana mau nih bisnis ini. Belum tentu. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Siapa tahu sekarang dia lagi puyeng, lagi pusing, apakah resiko bisnisnya, apakah ada resiko keuangan dan lain-lain, atau dia punya visi ke depan yang memang dia sudah paham bahwa ini nih bisnis yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau seandainya semua orang tahu bisnis ini, wah ini bisnis yang memang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan pernah overestimate dengan orang lain ya. Maksudnya overestimate, kita nyangka dia sih pasti nggak mau, dia sih udah kaya dan sebagainya, belum tentu. Atau apalagi buat orang yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu di sini subhanallah, kita ini tangan-tangan kita ini, kontribusi kita ini lagi amat dibutuhkan oleh negeri ini. Karena di masa pandemi ini tingkat pengangguran luar biasa meningkat. Data dari BPS ya yang terbaru di Mei 2020, angka pengangguran meningkat dari menjadi 9,2% dari sebelum pandemi Februari 2020 yang hanya 4,99%. Ini angka pengangguran terbuka. Jadi masih belum menjangkau semuanya. Kalau dijumlahkan orangnya, Februari 2020 angka pengangguran terbukanya 6,9 juta orang, di Mei 2020 ini 12,7 juta. Dan diperkirakan, jangan kita tenang-tenang Bapak Ibu, karena ramalan semuanya mengatakan akan terjadi second wave. Nauzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi, tapi pandemi ini akan terjadi second wave yang menyebabkan ekonomi ini belum pulih. Dan para ahli memprediksi pada tahun 2021 angka pengangguran Indonesia ini akan mencapai angka 12%, yang berarti sekitar mungkin 14 atau 15 juta rupiah. 15 atau juta orang. Nah, angka di atas ini belum termasuk orang yang nggak di PHK tapi dilakukan pemotongan gaji sampai 80%. Itu kondisi yang luar biasa ya. Ya di perusahaan penerbangan kita saja itu dipotongnya gajinya tinggal 40%, itu yang bawah, sampai dengan tinggal 10%. Berarti dipotongnya berapa? 90%. Saat ini buruh begitu banyak di PHK, yang sudah terverifikasi itu ada per 27 Mei kemarin ada 1,8 juta buruh yang ter-PHK. Yang sudah ketahuan orangnya dan perusahaannya. Dan masih ada 1,2 juta yang ter-PHK tapi belum terverifikasi. Sehingga totalnya 3 juta. Dan diperkirakan masih akan terus bertambah Bapak Ibu. Nah, ini kita melihatnya selain ini peluang buat kita, ini juga merupakan kontribusi kita buat masyarakat. Ayo kita ajak mereka. Karena bisnis ini Bapak Ibu sudah membuktikan bahwa bisnis ini luar biasa di masa krisis membantu masyarakat. Ya, membantu masyarakat. Bisnis ini bisa mencetak orang-orang yang punya mental usaha yang kuat, mendidik orang-orang jiwa entrepreneurship yang luar biasa. Jadi sistem penjualan langsung atau MLM ini menjadi pilihan usaha di saat krisis ekonomi melanda negeri ini. Jadi ini yang luar biasa karena di sini siapapun bisa melakukan, modalnya minimal, yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ini pembentukan mental wirausaha yang tangguh dengan program-program pelatihan yang berkualitas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk
lebih bekerja lagi dengan niatan bukan cuma buat kita, tapi saat inilah Ibu Pertiwi memanggil kita. Saya nggak puterin di sini, silahkan nanti lihat di YouTube kita. Setel lagi bahwa Ibu Pertiwi memanggil kita, ya, agar itu kalau belum nonton pertama kali itu air mata itu bisa menangis, menyadarkan kita, ya, inilah spiritual motivation bahwa kita harus bekerja keras, harus membantu orang lain pada saat ini. Kiprah kita begitu dibutuhkan. Sekarang kita sudah berada dalam bisnis network marketing, maka kita kemudian bertanya berikutnya, network marketing yang mana? Nah, kan begitu, ya. Maka Bapak sekalian, juga ada banyak alasan, tapi saya ngambil yang paling simpel dan yang paling pokok saja. Sudah pasti tentu kita cari yang halal, bukan? Nah, itu kan, itu saja dulu, halal. Karena apa? Kita nggak pengen doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi misalnya diceritakan bahwa innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mustabihat dan seterusnya. Jadi ketika Rasulullah menceritakan bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tapi banyak juga yang abu-abu. Ternyata halal dan haram ini nanti berkaitan dengan apa? Dengan makanan. Ya, makanan berarti zatnya halal atau tidak, inilah menjadi dakwah kita. Dan yang kedua, bisnis kita ini halal atau tidak, karena ujungnya nanti adalah seseorang yang doa sudah syarat-syarat doanya sudah dikabulkan tapi dia tidak diistijabah. Kenapa? Karena wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa gudiya bil haram, dan perutnya dipenuhi dengan hal yang haram. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Jadi harus yang halal. Nah, yang halal ini yang sudah mendapatkan sertifikasi dari DSN MUI. Dari yang sedikit ini kita cari yang produknya berkualitas, Bapak Ibu. Yang berkualitas dan banyak. Kan kita pengen hijrah produk. Produk-produknya kita pengen hijrah ke semua yang halal. Kalau bisa produknya menyediakan dari bangun tidur sampai menjadi tidur kembali. Lengkap produknya. Ya, banyak produknya. Dari herbal ke consumer goods, ke semuanya ada di sini. Nah, saya rasa kalau itu saja ukurannya, udah ketemunya itu hanya HNI, insya Allah gitu. Kemudian kalau boleh ditambah lagi, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa ditambah lagi adalah cari perusahaan yang kemudian sustainability-nya jelas, ya. Artinya sustainability-nya jelas itu apa? Akan berumur panjang, ya. Dia punya growth mindset. Dia akan terus tumbuh berkembang. Caranya apa ngelihatnya? Lihatlah bahwa dia pasti akan terus berinvestasi. Dia akan terus melakukan investasi, teknologinya terus diupdate dan seterusnya. Karena ini perusahaan yang berpikiran jangka panjang. Loh, kita ngomong bisnis MLM itu jangka panjang, Bapak Ibu, ya kan? Tapi ternyata perusahaan tidak mempersiapkan dirinya untuk jangka panjang. Ya sama aja bohong. Nanti giliran 10 tahun sudah obsolete bisnis kita. Nah, insya Allah kalau itu saja dengan jujur kita telaah, kita teliti, maka saya yakin insya Allah Bapak Ibu akan ketemu dengan HNI. Nah, tinggal sekarang kita semangat bagaimana kita syiarkan ini kepada orang lain, maka kita dengan penuh antusiasme, ingat ya, bahwa syarat kita sukses kan mampu, ya. Mampu itu mau, A-nya itu antusias. Nah, antusias ini didasari dengan pemahaman bahwa ini memang bisnis yang betul-betul luar biasa. Nah, caranya kita akan pelajari di hari ini, karena SBP ini akan mendidik kita menjadi dari seorang M-Manager sampai insya Allah kalau kita ikuti semua pelatihan-pelatihannya, kita akan menjadi bisa ED, Executive Director. Yuk, kita semua ikuti acara ini sebaik-baiknya, dan insya Allah kita semua akan menjadi orang yang sukses, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.